Halo teman-teman, ketemu lagi bersama penjahit Deso. Kali ini kita akan menjahit baju you can see atau dress you can see. Seperti ini modelnya, guys. Nah, ini udah jadi obrasan, udah dipotong. Itu udah diobras, baru diobras saya. Mari kita lanjut proses menjahit. Gimana sih caranya? Mari simak ya. Pertama-tama saya ganti sepatu dulu, guys. Ini pakai sepatu plastik gitu. Soalnya ini kainnya licin banget nih, Kak. Jadi biar lebih enak saya pakai sepatu plastik. Nah, pertama kita tempelkan lapisan ke kerungan bagian kerah. Nah, jangan lupa kita cekris di bagian siku atau kita gunting di bagian siku biar bisa dibalik. Lalu kita pakai setikan dalam. Jadi setikan sebelah ya, berarti ya disetik sebelah, jadi nggak tembus itu. Kalau dari luar itu nggak tembus, hanya yang di bagian dalam saja yang disetik jahit gitu loh, guys. Nah, setelah disetik, kita jahit lagi di sebelah sampingnya itu, guys, biar lebih padat gitu, biar nggak gawer-gawer atau biar nggak keluar-keluar kalau dipakai itu, guys. Nah, kita jahit. Sebenarnya ini modelnya simple banget ya, cuman kainnya itu licin banget ini, guys. Kainnya itu jenis apa ini? Jenis kain kayak Armani silk gitu. Kain silk itu kan licin banget itu ya. Nah, saya buat jahitnya itu saya pakai pakai sepatu plastik, guys, itu. Nah, lanjut ke bagian lengan, sama kita tempelkan lapisan ke kerung lengan. Jangan lupa kita rimbas dulu, guys, biar hasilnya itu rapi gitu loh. Maksudnya biar nggak kelihatan dari luar. Soalnya ini agak tipis kainnya, soalnya licin, tipis itu. Wah, agak susah juga sih sebenarnya dijahit. Tapi ya tetap berusaha kasih yang terbaik lah, namanya kan penjahit ya, guys ya. Nah, sama saya model setiknya dari luar, guys, biar lebih kelihatan aja. Kalau dari dalam kadang nggak kelihatan, sambil ditata itu nggak kelihatan kalau dari dalam. Kalau dari luar itu lebih bisa ditata gitu loh, guys. Jadi lebih kelihatan rapi juga. Nah, setelah badan depan selesai, kita lanjut ke badan bagian belakang, guys. Jadi sama aja sih prosesnya. Ini modelnya model simple aja ya, guys ya, model simple. Jadi model ya gampangan lah. Cuman yang bikin agak susah itu kainnya itu, guys. Jadi kainnya itu agak licin. Nah, lanjut ke bagian itu lapisan belakang, sama aja sih sebenarnya, dijahit. Terus jangan lupa kita cekris lagi di bagian serong itu, serongnya, biar lebih enak lah kalau disetik itu, biar nggak manteng manteng ya. Nah, gitu, guys. Sama kita setik bagian dalam aja.
Sebenarnya kalau mau pakai bis itu bisa juga sih guys, mau pakai di bis itu sebenarnya bisa, cuman lebih gimana ya, saya lebih suka pakai ini sih, pakai lapisan sih guys. Nah setelah selesai ya kita lanjut pasang sleting, karena modelnya itu belah belakang ya, jadi belah belakang pakai sleting ini biar lebih enak aja sih opsinya. Kalau mau oblongan juga bisa sih, tanpa sleting juga bisa sebenarnya, tapi ya buat antisipasi kalau orangnya gemuk kalau orangnya gemuk atau ini lebar bahunya bisa dipakai all size gitu loh, maksudnya begitu, biar lebih enak lah makainya. Kalau oblong kan kadang kan meskipun tanpa lengan itu kan agak susah kadang. Nah jadi ini sebagai antisipasi aja saya pakaiin sleting gitu guys. Nah itu kalau masang tips untuk masang sleting yang di kain yang licin itu kita sambil agak ditahan gitu loh sletingnya itu, jadi biar hasilnya itu nggak ngerut. Maksudnya nggak ngerut itu berarti nggak ketarik gitu loh guys, jadi biar lebih lebih lurus aja gitu loh, biar nggak ada yang sisi yang ketarik itu nggak ada. Jadi sambil diimbangin, sambil ditahan sletingnya, jangan dilos aja gitu. Terus saya pegang bagian ujung itu, saya tangan yang sebelah kanan itu saya megang bagian ujungnya. Jadi satu tangan itu saya buat natain yang natain yang deket jahitan. Nah itu saya tahan tangannya itu, saya pegang itu. Nah biar nggak lolos atau biar nggak ngelos gitu loh, soalnya kalau sleting itu kalau nggak sama kan jadinya ini loh, jadinya kan nggak bagus ya. Nah kita lanjut bungkus bagian ujungnya pakai lapisan. Nah seperti itu, jangan lupa kita matiin biar nggak lepas. Nah gunting jadi dibalik guys. Ini kainnya licin banget loh guys, sebenarnya ini kainnya licin banget. Nah lanjut ke yang satunya. Oke siap. Nah oke guys, jangan lupa. Nah gitu guys, jadi biar sama gitu ya dalemannya. Nah itu biar nggak ada kerut-kerutan sama sekali. Lanjut ke bagian bawah sleting. Nah jadi kita matiin yang bagian bawah sambil kita tata dulu biar rapi. Karena berhubung ini kainnya itu ada motif, jadi motifnya itu biar ketemu gitu loh guys, antara sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini saya juga sambil natain biar ketemu gitu loh, antara sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi nanti hasilnya ya nggak terlalu miring gitu loh, maksudnya biar nggak ada yang ketarik. Nah gitu guys. Setelah bagian sleting selesai, kita lanjut ganti sepatu dulu ini. Biar enggak ya, masa mau pakai sleting mau jahit ini pakai sepatu sleting kan nggak bisa ya, kurang ya. Nah saya lupa itu, saya pasang sepatu besi. Nah jadi saya pasang lagi sepatu plastik ya, lupa saya guys itu. Nah lanjut ke bagian kerung lengan badan belakang guys. Sama sebenarnya prosesnya, ini prosesnya sama seperti yang bagian depan gitu loh, sama
prosesnya sama. Ini model simple aja. Ini kalau kainnya nggak licin itu enak banget ya jahitnya, simple. Apalagi kalau kain yang agak street itu lebih enak itu guys dijahit guys gitu. Kalau ini kainnya agak susah. Nah, setelah selesai ya sama prosesnya guys ini. Jadi depan belakang itu sama. Nah, itu saya jahit. Oke, jahit lagi, kita gabungin pundak ini, berarti di pundak. Jangan lupa guys, ini saya pakai bungkus. Jadi badan belakang buat bungkus badan depan, maksudnya lapisannya itu biar kebungkus gitu loh. Nah, saya jahitnya model begitu guys. Nah, terus saya lipat lagi. Nah, matiin yang di badan belakang juga dilipat. Nah, dilipat lagi kayak seperti itu. Nanti kan hasilnya kan bungkus gitu ya. Ini bagian pundak. Jadi bagian pundak itu model bungkus. Nanti setelah diobras itu kan ujung-ujungnya itu rapih gitu loh, jadi rapi kebungkus gitu loh guys. Oke, jadi nah langsung kita balik lagi guys. Nah seperti itu bungkus rapi itu guys. Nah, kelihatan enggak guys? Oke, lanjut ke samping. Ini bagian samping sama badan belakang buat bungkus badan depan lapisannya. Oke, nah kita lanjut ke bagian samping. Jangan lupa kita samakan dulu motif bordirannya biar sama gitu guys, antara depan sama belakang. Soalnya kalau nggak sama itu jelek. Sebenarnya dari potongannya juga sih, kalau motongnya itu nggak sama ya pasti ya jadinya nggak sama. Tapi kalau motongnya sama ya, kalau jahitnya asal ketarik misalkan dari atasnya misalkan ya, kita nggak lihat pas waktu jahit itu, nggak lihat motifnya. Jadi kita asal jahit aja, nanti jadinya juga nggak sama juga meskipun potongannya itu motifnya sama, maksudnya potongannya motifnya lurus lah gitu ya. Jadi meskipun baju simple tetap kita bikin yang serapi mungkin gitu loh guys. Jadi jangan lihat dari simpelnya ya guys, modelnya, tapi lihat prosesnya gitu loh. Kita namanya penjahit kan harus gimana? Harus supaya ya diusahakan biar rapih lah, antara ya presisi terus semua biar bagus lah, kelihatannya bagus gitu loh guys. Namanya kan pesanan orang gitu ya, nanti kalau orangnya kecewa kan kita juga kan yang repot, harus revisi permak lagi gitu loh guys. Oke, kita lanjut ke setik lagi nih bagian lengannya. Jadi di bagian lengan itu saya setiknya setelah dibungkus loh guys, di bagian belakang itu saya tadi nggak langsung di setik bagian sisi sebelahnya. Jadi nyetiknya itu matiinnya itu setelah dibungkus antara depan dan belakangnya. Nah gitu, terus lanjut ke satunya, sama prosesnya sama ini.
Ini baju simple sebenarnya, simple tapi ya menurutku ya bagus sih, soalnya bukan apa, modelnya itu nggak biasa. Jadi ada variasi leher, apa, bagian kerahnya itu variasi kotak gitu loh guys. Prosesnya masih sama seperti yang sebelahnya. Jangan lupa kita potong-potongin benang yang panjang-panjang guys. Oh iya, ini ada tips lagi. Saya kalau jahit sleting itu saya lebih suka kalau sleting di bagian tepinya itu saya jahit guys. Jadi biar apa ya, kalau menurut saya lebih rapi lah, apa, lebih rapi gitu loh guys. Nih bagian tepi sletingnya itu ini saya jahit biar lebih rapi. Ada yang sebenarnya dibungkus itu bagus lagi sih, dibungkus itu, cuman kalau dibungkus agak ketebelan, soalnya ini kan kainnya kan tipis, jadi kalau dibungkus kain lagi kan agak ketebelan kan, jadi jelek gitu loh di bagian belakang gitu loh. Saya suka lebih tak jahit aja di bagian tepi sletingnya biar nggak mangap-mangap itu loh maksudnya. Kalau mangap-mangap kan lebih apa, kurang apa ya, kurang bagus lah menurutku di bagian tepi. Nah, tepi sletingnya jadi mati gitu loh guys. Oke, lanjut, kita matiin bagian mangkokan, ini namanya mangkokan belakang guys, namanya mangkokan belakang. Sambil kita jahit tapi tangannya itu sambil nahan-nahan gitu loh guys, biar antara antara bawah sama atasnya itu biar nggak kegeser-geser gitu loh. Nah, kita lanjut ke mangkokan belakang. Jadi saya suka jahitnya itu matiin itu dari luar guys, jadi biar kita lebih bisa ngontrol gitu loh. Maksudnya ngontrol itu lebih bisa nata, tangannya itu bisa lebih tertata gitu loh, sambil agak apa, diimbangin, maksudnya diimbangin antara depan bawah sama atasnya. Oke, setelah selesai tadi diobras sampingnya, diobras samping ini berhubung saya nggak ada neci atau nggak ada ini, saya nggak punya mesin neci atau ini lebih susah, ada bordirnya itu di bagian tepi bagian ujung kain lipatan itu ada bordir itu, maksudnya kainnya agak ada motif bordirnya, jadi saya lurusin aja pakai jahitan bersih guys, dilipat gitu loh. Nah, setelah lipatan lipatan selesai itu kan berarti udah selesai guys, berarti guys ini modelnya simple tapi ya menurutku bagus sih, modelnya simple bagus. Ini buat yang mau belajar bikin baju itu, model-model gini enak loh, bagus loh, maksudnya jahitan lurus gitu loh, nggak bikin kerah, nggak bikin apa, itu lebih enak. Kalau model yang pakai bis atau pakai apa kan, kadang kalau di bis itu kalau nggak pakai corong itu agak susah ya, susahnya itu apa namanya, kadang itu melintir gitu loh. Kalau kita potongnya itu nggak pas, maksudnya nggak pas itu serongnya itu nggak pas, itu pasti ada melintir gitu loh guys.
Nah, udah selesai. Jadi ini penampakannya guys, seperti ini penampakan bajunya. Oke guys, terima kasih telah menonton proses menjahit versi penjahit Deso guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.